Pada suatu malam yang kelam, terdapat seorang wanita tua tengah tenggelam dalam ritualnya. Ia berdiri di tengah remang-remang cahaya, menyuarakan doa dan nyanyian khas Jawa, seolah-olah sedang memuja entitas dari alam lain. Sementara itu, tidak jauh dari sana, ada keluarga yang terlihat menyelimuti kebahagiaan. Di dalam keluarga itu, terdapat seorang anak bernama Dika yang sedang terlelap dalam tidurnya. Namun, dalam tidur tersebut, ia tampaknya sedang bermimpi buruk, mengigau tak karuan. Sari, ibunda Dika, dengan penuh kelembutan, mencoba menenangkan buah hatinya yang terganggu tidurnya itu. Namun, ketenangan malam mereka terusik oleh suara mengerikan yang datang dari luar rumah. Mendengar hal itu, Sari segera membangunkan suami tercinta, Lesmono, sambil menjelaskan keadaan Dika yang tampak ketakutan. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba suara kuda yang meringkih menggema ke seluruh penjuru. Dengan keberanian yang menggebu, Lesmono beranjak keluar kamar untuk menyelidiki sumber suara tersebut. Namun, begitu melangkah keluar, dia seolah memasuki dimensi lain. Rumahnya yang biasa kini terasa asing dan penuh kabut merah pekat. Ketika Lesmono melihat sosok menakutkan yang menyerupai kuda di depannya, rasa ketakutan menguasainya. Dia berlari kembali ke kamar, menghampiri Sari dengan nafas terengah-engah dan ketakutan, memberitahukan bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di luar kamar mereka. Di tengah ketegangan dan ketakutan yang merajalela, sesosok makhluk menyeramkan, yang dikenal sebagai iblis jaran panoleh, membuat Dika terbangun dan berjalan tanpa sadar keluar kamar. Sari, meski diliputi rasa takut, mengumpulkan keberanian untuk mengejar anaknya. Namun, perjalanan mereka dihantui oleh sosok menakutkan yang berkeliaran dekat kamar mereka. Tiba-tiba, dalam kekacauan yang mencekam itu, Eyang Suzan, orang tua mereka, membuka pintu kamarnya. Segera, suasana kembali menjadi normal, seolah-olah kejadian mengerikan yang baru saja mereka alami hanyalah mimpi buruk yang mengganggu. Keesokan harinya, dalam suasana yang tampak tenang, Sari mengeringkan kain batik di halaman, memanfaatkan sinar matahari yang terik. Sebagai menantu Eyang Suzan, pemilik usaha batik terkemuka di daerah itu, Sari melanjutkan kegiatan sehari-hari. Dika, yang sedang bermain, tiba-tiba melihat sosok kuda putih. Suatu pemandangan yang tidak terlihat oleh Sari atau siapapun lainnya. Didorong oleh rasa penasaran, Dika mendekati kuda putih itu, menyeret mainan kuda putihnya. Namun, tragedi menimpa saat Dika tidak menyadari sebuah mobil yang melaju kencang mendekat. Dalam sekejap, terjadi kecelakaan yang mengakibatkan Dika tewas seketika. Tragedi itu membawa kesedihan yang mendalam, dan dalam suasana duka, mayat Dika langsung dikuburkan. Atmosfer keluarga yang dulunya dipenuhi kebahagiaan kini tenggelam dalam kedukaan mendalam. Lesmono, yang terpukul dan tidak mampu menerima kenyataan pahit kehilangan anaknya, memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara tragis di pinggiran desa. Tragedi itu meninggalkan Sari dalam kepedihan yang tak terkira. Sari harus menghadapi berita duka lagi dengan kepergian suaminya, meningkatkan beban kesedihan yang harus dia pikul. Dalam waktu singkat, Sari kehilangan 2 orang yang paling berharga dalam hidupnya. Dalam keadaan terpuruk dan depresi, Sari berusaha melalui hari-harinya yang kelam. Malam itu, acara yasinan diadakan untuk Lesmono sebelum jenazahnya dimakamkan keesokan harinya. Kontras dengan Sari, yang diliputi kesedihan mendalam, Eyang Susana tampak tidak menunjukkan emosi sedih atas kepergian anak dan cucunya. 10 tahun berlalu, Sari terlihat sedang berada di makam anak dan suaminya. Rasa duka masih membayanginya, seolah waktu tidak mampu menghapus luka. Pada saat itu, ia secara tak sengaja melihat Eyang Susana dan asistennya, Pak Kasman, bergegas dengan raut yang serius. Didorong oleh rasa ingin tahu,
Sari memutuskan untuk mengikuti mereka secara diam-diam. Eyang Susana dan Pak Kasman berhenti di sebuah rumah dan mengetuk pintunya. Begitu pintu terbuka, Eyang Susana masuk, sementara Pak Kasman tetap berada di luar untuk menjaga. Sari, yang semakin penasaran tentang apa yang sedang terjadi, mencoba mendekati lebih lanjut, mencari jawaban atas segala pertanyaan yang menggelayut di benaknya. Sari, dengan langkah hati-hati dan diam-diam, mengintip dari belakang rumah tersebut. Tempat yang mereka tuju ternyata adalah rumah Mbah Jambrong, seorang dukun yang terkenal. Sari mendengarkan percakapan dari kejauhan dan terkejut saat mengetahui bahwa rumah tersebut adalah tempat berkumpulnya mereka yang mencari jalan pintas menuju kekayaan dan kesuksesan. Dalam perbincangan itu, terungkap bahwa Eyang Susana selama ini telah bersekutu dengan iblis Jaran Panoleh untuk mencapai kekayaan yang dia nikmati saat ini. Kini, setelah merasa cukup dengan apa yang didapat dan tidak memiliki keluarga lain sebagai tumbal, Eyang Susana ingin mengakhiri perjanjiannya dengan iblis tersebut. Sari terguncang mendengar bahwa tragedi yang menimpa keluarganya, termasuk kematian cucunya 10 tahun lalu, adalah hasil dari tumbal yang diberikan oleh Eyang Susana. Dalam keadaan marah dan kaget, Sari terus mendengarkan. Mbah Jambrong menjelaskan bahwa perjanjian dengan iblis tidak bisa diakhiri selama Eyang Susana masih hidup. Pada saat yang sama, Eyang Susana yang sudah kehabisan pilihan untuk tumbal, mencoba bernegosiasi dengan menambahkan cincin emas pada setiap sesajian yang dipersembahkan. Namun, Mbah Jambrong menegaskan bahwa semua itu tidak akan cukup untuk memuaskan iblis Jaran Panoleh. Sari, yang mendengarkan dari kejauhan, terperangkap dalam marah dan bingung, menyadari kedalaman dari kegelapan yang telah menghantui keluarganya. Perjuangannya untuk menghadapi dan mengungkap kebenaran semakin mendesak, seiring dengan rahasia kelam yang terungkap satu demi satu. Sari mendengar dari Mbah Jambrong bahwa upaya apapun yang dilakukan akan percuma jika tidak sesuai dengan perjanjian awal. Tumbal yang diperlukan oleh Jaran Panoleh haruslah nyawa keturunan Eyang Susana. Dan jika tidak terpenuhi, segala kemakmuran yang dimiliki Eyang Susana akan lenyap. Dan bahkan dia akan menghadapi kematian yang mengenaskan sebagai balasan atas amarah iblis. Dengan rasa penasaran yang semakin mendalam, Sari terus mengawasi. Sore itu, ia melihat Eyang Susana keluar rumah secara diam-diam, dengan membawa sesajian menuju bangunan yang dulunya kandang, yang selalu tergembok dan dijaga ketat. Sari, yang bersembunyi, mencoba mengintip apa yang akan dilakukan Eyang Susana. Namun, malam harinya, saat Sari mencoba untuk tidur, ia diteror oleh bayangan anak kecil yang menyeret mainan kuda, yang dulunya milik Dika. Pengalaman menakutkan tersebut membuat Sari semakin ketakutan dan murung. Sari menjadi semakin tertutup dan tidak berbicara dengan Eyang Susana. Menanggapi pertanyaan mertuanya dengan sindiran pedas yang mengungkap kekecewaannya dan membuat Eyang Susana terdiam. Dalam keberanian yang baru, malam itu Sari memasuki kamar Eyang Susana yang sedang tertidur di kursi goyang. Dengan hati-hati, dia mencari kunci gudang tempat Eyang Susana melakukan ritual untuk Jaran Panoleh. Akhirnya, Sari berhasil mendapatkan kunci itu dan segera keluar kamar. Namun, saat keluar, ia ketahuan oleh Pak Kasman. Pak Kasman, dengan raut wajah yang serius, bertanya kepada Sari apa yang sedang dilakukannya. Sari, dengan kunci gudang di tangan dan hati yang dipenuhi dengan keberanian untuk mengungkap kebenaran, harus memutuskan apa yang akan dilakukannya selanjutnya. Sari, dengan hati yang berdebar dan kunci gudang tersembunyi di balik punggungnya, dihampiri oleh Pak Kasman yang ternyata ingin berbicara. Dalam pembicaraan yang hening, Pak Kasman mengungkapkan kekecewaannya terhadap perbuatan Eyang Susana
dan menyatakan bahwa ia sebenarnya berada di pihak Sari. Dengan rasa lega, namun tetap waspada, Sari memberikan kunci gudang kepada Pak Kasman, memintanya untuk membuat duplikat. Malam berikutnya, dengan kunci duplikat yang kini ada di tangan, Sari mengawasi gerak-gerik Eyang Susana, yang kembali ke gudang untuk memberikan sesajen. Setelah Eyang Susana pergi, Sari dengan tekad yang membar membuka gembok gudang itu. Ia masuk ke dalam kegelapan, menerangi setiap sudut dengan cahaya senter yang redup. Hatinya dipenuhi dengan rasa takut, namun juga penasaran. Di dalam gudang, Sari dihantui oleh teror yang tak terduga. Dia melihat banyak sosok anak kecil, yang mirip bayangan yang telah menerornya malam sebelumnya. Kekacauan dan rasa takut yang memuncak membuatnya bergegas keluar dari gudang tersebut. Namun, dalam kepanikan, dia tidak sadar bahwa telah meninggalkan jejak yang mungkin akan menuntun Eyang Susana atau orang lain kepadanya. Sari kini harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya yang berani namun berisiko tersebut, sambil terus mencari cara untuk mengakhiri siklus kesedihan dan teror yang telah menimpa keluarganya. Dalam tergesa-gesa dan ketakutan, Sari meninggalkan gudang dengan gembok yang terbuka. Keesokan harinya, saat Sari dan Eyang Susana mengunjungi pelanggan batik, mereka menghadapi penolakan demi penolakan. Tidak ada satupun yang mau mengambil batik Eyang Susana. Tanda-tanda pesugihan yang mulai hilang menjadi nyata. Usaha batik Eyang Susana berada di ambang kebangkrutan, dan ini membuat Eyang Susana putus asa. Malam harinya, saat Eyang Susana menuju gudang untuk melakukan ritual, dia menemukan gemboknya terbuka. Setelah memeriksa dan memastikan tidak ada yang hilang, ia melakukan pemujaan. Selesai beribadah, Eyang Susana langsung menghampiri Sari, mencurigai ada sesuatu yang Sari sembunyikan. Namun, Sari yang bingung dengan tuduhan tersebut, hanya bisa berdiri bingung. Malam itu, teror pun menghantui Eyang Susana. Dalam mimpinya, ia diteror oleh iblis Jaran Panole, diseret ke tengah hutan dan dihabisi. Dalam keadaan terdesak, Eyang Susana pergi menemui Mbah Jambrong, mengungkapkan kebangkrutan perusahaannya dan keputusasaannya. Mbah Jambrong hanya mengingatkan Eyang Susana untuk tidak menunda memberikan tumbal. Keesokan harinya, dalam upaya terakhir yang putus asa, Eyang Susana menunjukkan foto cucu dari anak keduanya, Putri, yang saat ini tinggal di Australia bersama keluarganya. Eyang Susana meminta Sari untuk mengirimkan surat pada Putri, mengajaknya pulang bersama anaknya. Namun Sari, yang sudah mengetahui seluruh cerita kelam dan rencana tumbal tersebut, berada dalam dilema besar antara mengungkapkan kebenaran atau melindungi sisa keluarga yang masih tersisa dari cengkeraman Jaran Panole. Ini adalah pilihan yang akan menentukan nasib mereka semua, di tengah pusaran kesedihan dan teror yang tak kunjung usai. Sari, yang sudah penuh dengan pengetahuan akan rencana mengerikan Eyang Susana, dan bertekad mengakhiri siklus pesugihan ini, beraksi dengan mengacaukan gudang tempat ritual dilakukan. Dia mengobrak-abrik segala benda di sana, menciptakan kekacauan sebagai bentuk pemberontakan. Setelah aksi tersebut, dia ketahuan lagi oleh Pak Kasman, yang kemudian dia tanya, kenapa dia masih membantu Eyang Susana. Pak Kasman mengungkapkan bahwa dia sudah lama membantu Eyang Susana. Bahkan sebelum perjanjian dengan iblis dibuat. Namun dia juga merasa sudah waktunya untuk mengakhiri semua ini. Sari terus diteror oleh iblis Jaran Panole, dengan benda-benda di kamarnya berjatuhan dan berantakan. Eyang Susana, yang menemukan gudangnya dalam keadaan berantakan, menjadi bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Keesokan harinya, Eyang Susana memerintahkan Sari untuk mengirimkan surat kepada Putri. Namun, dengan tekad yang kuat, Sari membuang surat tersebut ke sungai saat berhenti di jembatan.
memutuskan untuk tidak membiarkan tragedi menimpa keluarga mereka lagi. Sesampainya di rumah, dia mendapati mertuanya menjual perabotan, tanda kebangkrutan yang semakin nyata. Ketika ditanya apakah surat sudah dikirim, Sari menjawab sudah, meskipun sebenarnya dia telah membuang surat itu. Malam itu, batuk Eyang Susana semakin parah. Sari, yang mendengar batuk tersebut, mencoba mengambil tindakan. Di tengah kekacauan emosional dan konflik internal, Sari berjuang dengan pilihan-pilihannya. Mencari cara untuk melepaskan keluarganya dari cengkeraman jaran panoleh dan pesugihan yang telah membawa mereka ke dalam spiral kesedihan dan kehancuran. Ini adalah pertarungan antara rasa kemanusiaan dan keputusasaan, di mana setiap pilihan memiliki konsekuensi yang mendalam. Ketika Sari mengetuk pintu kamar Eyang Susana dan tidak ada jawaban, kekhawatiran memuncak. Dia segera pergi ke rumah Pak Kasman untuk meminta bantuan. Bersama-sama, mereka mendobrak pintu kamar Eyang Susana dan menemukan Eyang Susana tergeletak di lantai. Setelah sadar kembali, Eyang Susana langsung menanyakan tentang surat yang seharusnya dikirim ke Putri. Sari, yang terjebak dalam kebohongan demi melindungi keluarga, terpaksa berbohong lagi. Mengatakan bahwa surat tersebut sudah dikirim. Malam harinya, Eyang Susana terus melakukan ritual dengan sesajen dan cincin emas. Meskipun dia tahu bahwa yang sebenarnya dibutuhkan adalah tumbal nyawa. Namun, Eyang Susana masih berharap dan berjanji akan mempersembahkan tumbal nyawa dalam 2 hari lagi. Penyakit Eyang Susana semakin parah. Bahkan dia mulai mengeluarkan segumpal rambut setiap kali batuk. Menghadapi keputusasaan, Eyang Susana memanggil Mbah Jambrong untuk berkonsultasi. Mbah Jambrong memberitahu bahwa tidak ada yang bisa dilakukan lagi dan mengatakan bahwa ini sudah menjadi takdir Eyang Susana, yang akhirnya siap menerima segala resiko. Di tengah malam, Sari mendapatkan teror yang lebih ekstrim dari jaran panoleh, hingga hampir menyakiti dirinya sendiri dengan serpihan cermin. Beruntung, Pak Kasman datang tepat waktu untuk menggagalkan upaya tersebut dan membawa Sari keluar dari rumah. Pagi harinya, Eyang Susana, yang sudah sangat lemah, ingin berbagi satu pengakuan terakhir kepada Sari. Eyang Susana mengungkapkan bahwa Putri sebenarnya tidak pernah menerima restu darinya untuk menikah dengan orang di luar budaya Jawa. Menyiratkan bahwa harapannya sebelum ajal menjemput adalah mendapatkan kembali hubungan dengan keluarga dan menyelesaikan urusannya dengan jaran panoleh serta pesugihan yang telah merusak banyak nyawa. Ini adalah momen penyesalan dan keinginan terakhir Eyang Susana, yang telah terjerat dalam siklus tragis keputusasaan dan kegelapan. Putri, yang telah mendapat kabar tentang sakit parahnya Eyang Susana dari seorang tetangga, akhirnya kembali ke rumah. Di rumah, Eyang Susana memperkenalkan Putri kepada Sari, karena mereka sebelumnya belum saling mengenal. Dalam momen yang penuh emosi tersebut, Eyang Susana mengungkapkan bahwa seluruh warisan akan diberikan kepada Putri. Sari, yang telah merawat Eyang Susana selama ini, merasa kecewa dan ditinggalkan karena tidak mendapatkan bagian apapun dari harta tersebut. Ketegangan meningkat ketika Eyang Susana marah kepada Sari karena tidak pernah mengirimkan surat kepada Putri. Yang mana Sari kemudian membongkar semua rahasia mengerikan tentang Eyang Susana dan pesugihan yang telah dijalankan. Putri yang ingin menemui Eyang Susana menemukan pintu kamarnya terkunci. Sari, yang hadir di saat itu, mengatakan bahwa Eyang Susana tidak ingin diganggu dan sengaja mengunci pintunya. Sikap Sari membuat Putri merasa curiga. Malam itu, iblis jaran panoleh dan anak buahnya datang untuk mengambil nyawa Eyang Susana. Setelah pemakaman Eyang, anak Putri melihat seekor kuda putih di kuburan.
sebuah pemandangan yang menambah misteri pada kejadian-kejadian yang telah berlalu. Dalam keputusasaan dan kemarahan, Sari mendatangi Mbah Jambrong untuk meluapkan kekesalannya. Dia ingin meminta bantuan Mbah Jambrong untuk menghabisi putri dan anaknya agar bisa merebut semua harta warisan Eyang Susana. Lebih lanjut, Sari bahkan ingin menggantikan posisi Eyang Susana sebagai pemuja iblis Jaran Panoleh. Mbah Jambrong menjelaskan semua aturan dan mengingatkan Sari untuk memikirkan kembali niatnya karena perjanjian dengan iblis tidak bisa dibatalkan dengan cara apapun. Namun, Sari tetap dengan pendiriannya, menunjukkan betapa jauhnya dia telah terseret ke dalam pusaran keserakahan dan keputusasaan yang sama yang menghancurkan Eyang Susana. Ini menandai sebuah babak baru dalam kisah kelam keluarga tersebut, di mana sejarah mungkin akan berulang kembali dengan penuh tragedi dan kesedihan. Sari terjerumus ke dalam ambisi gelap dan keputusasaan, memutuskan untuk melanjutkan perjanjian dengan iblis Jaran Panoleh di gudang. Sementara itu, Putri, yang terganggu oleh penampakan menyeramkan dari jendela, menemukan dua sosok anak kecil menyeret mayat Eyang Susana. Keesokan harinya, saat menjelajahi gudang, Putri dikejutkan oleh kehadiran Sari, yang menjelaskan sejarah tempat tersebut. Putri, yang bingung dan terganggu, meninggalkan Sari. Di rumah, Putri membuka tentang kehidupannya, termasuk kenyataan bahwa anak yang dia bawa merupakan anak adopsi. Sari terkejut mendengar ini, menyadari bahwa anak tersebut bukanlah keturunan Eyang Susana dan tidak dapat dijadikan tumbal. Sari, dalam keputusasaan baru, mendatangi Mbah Jambrong, berusaha membatalkan perjanjiannya dengan iblis. Namun, Mbah Jambrong menegaskan bahwa perjanjian tersebut tidak bisa dibatalkan, dan darah adalah bukti dari perjanjian itu. Malam itu, Putri menyaksikan teror mengerikan terhadap Sari, yang menjadi sasaran iblis Jaran Panoleh akibat perjanjian yang dibuatnya. Teror tersebut terus berlanjut, dengan lampu yang mati dan sosok pocong yang mengikuti Putri. Dalam kepanikan, bahkan saat terdesak oleh setan, Putri masih sempat membetulkan sandal jepitnya sebelum melanjutkan pelariannya dan bertemu dengan Mbah Jambrong. Mbah Jambrong mengungkapkan kebenaran kepada Putri dan mengajaknya untuk menghancurkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Jaran Panoleh. Putri bertekad untuk mengakhiri kutukan ini, mencari barang-barang terkait di rumah. Namun, dalam kekacauan itu, Putri lupa bahwa anaknya tertinggal di kamar. Saat dia bergegas kembali, dia mendapati bahwa segala sesuatu mungkin sudah terlambat dan situasi menjadi lebih menegangkan dan penuh ketidakpastian, menambahkan lapisan lain dari kesedihan dan ketegangan dalam kisah keluarga yang sudah dipenuhi tragedi dan kesalahan. Dalam klimaks yang tegang, anak Putri menghilang, dan Mbah Jambrong membawa barang-barang terkait Jaran Panoleh ke gudang untuk dibakar. Namun, usaha untuk menghancurkan barang-barang itu gagal karena tidak ada yang terbakar. Di tengah kekacauan tersebut, Pak Kasman muncul, melihat sekumpulan burung gagak yang terbang di atas rumah Eyang Susana, pertanda buruk yang menambah ketegangan. Mbah Jambrong menyadari bahwa iblis Jaran Panoleh membutuhkan satu tumbal lagi untuk benar-benar pergi. Dalam sebuah tindakan heroik dan tragis, Pak Kasman memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri, membakar tubuhnya sebagai bentuk kesetiaan pada Eyang Susana, dan untuk mengakhiri semua teror. Perbuatan Pak Kasman berhasil. Jaran Panoleh dan anak buahnya musnah bersamaan dengan terbakarnya Pak Kasman dan gudang. Keesokan harinya, dalam kesedihan namun juga lega, Putri menemukan anaknya kembali dan aman. Dia memutuskan untuk membawa anaknya kembali ke Australia dan menitipkan rumah tersebut kepada Mbah Jambrong. Kisah ini berakhir dengan catatan yang memberikan sedikit kedamaian setelah serangkaian peristiwa mengerikan, mengingatkan pada film Perjanjian Gaib
dengan premis yang serupa tentang pengorbanan nyawa keturunan untuk kekayaan. Kisah ini, seperti yang disampaikan, mencerminkan pengalaman menegangkan, misterius, dan penuh dengan pelajaran moral tentang keserakahan, keputusasaan, dan konsekuensi dari perbuatan kita.